Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1935 hari Renungan Pagi di mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 8 sampai ayat 13. 1 Tawarik pasal 16 ayat 8 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggilah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita akan belajar tentang puji-pujian yang dinaikkan Raja Daud kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama bahwa Raja Daud ini pintar sekali mencuri perhatian Tuhan. Saudara, Daud satu-satunya orang di zamannya yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika tabut Allah dibawa oleh orang-orang Lewi setelah mereka mendapatkan perintah dari Raja Daud untuk mengambil tabut Allah itu di rumah Obed-Edom. Karena di saat tabut Allah itu di rumah Obed-Edom diberkati Tuhan dengan luar biasa. Makanya Daud memerintahkan orang-orang dari suku Lewi untuk mengangkut tabut Allah itu dan membawanya di Yerusalem, kota Daud. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, inilah ungkapan-ungkapan hati Daud. Karena Daud tahu caranya mencari perhatian Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud tahu bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama, saudara, kita dapat menyenangkan hati Tuhan ketika apa? Ketika kita menaikkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Makanya di ayat 8 yang juga kita sudah bahas kemarin, tapi menarik sekali hari ini saya juga bahas sedikit karena saya diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, belajar mengucap syukur dalam segala hal mulai dari sekarang. Jangan hanya ketika saudara berlimpah dapat berkat banyak, saudara bersyukur. Tapi ketika saudara tidak mendapat apa-apa, saudara bersungut-sungut. Tuhan membenci sungut-sungut. Kalau saudara mau pelajari perjalanan bangsa Israel ketika mereka bersungut-sungut, Tuhan murka.
Tuhan gak senang kepada umat Tuhan yang bersungut-sungut, tapi Tuhan senang kepada orang-orang yang mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengucap syukur, Tuhan senang. Amin. Terlebih lagi ketika kita ada dalam kesusahan, lalu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Oh haleluya. Tuhan senang kepada orang-orang yang selalu mengucap syukur dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 berkata begini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan ketika kita mengucap syukur dalam segala hal, itulah yang dikehendaki Allah, itulah yang diinginkan, itulah yang Tuhan mau, itulah yang Tuhan senang kepada kita ketika kita tahu mengucap syukur dalam segala hal, baik suka maupun duka, kita tetap mengucap syukur, tetap berkata puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang menyenangkan hati Tuhan, yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan. Yang kedua, hal yang menyenangkan hati Tuhan di ayat 9, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Amin. Daud tahu betul bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan. Ketika Daud menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, Tuhan senang. Haleluya. Saudara, jangankan Tuhan yang senang, pasangan kita saja sudah senang sama kita, saudara. Wow, bahagia luar biasa. Amin. Terlebih lagi kalau kita menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, Tuhan senang. Kalau Tuhan sudah senang, apa yang saudara minta, apa yang saudara butuhkan, Tuhan pasti akan berikan buat saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bernyanyilah, bermazmurlah, naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Karena Tuhan senang ketika kita umatnya menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Tuhan senang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau melakukan apa yang Tuhan senangi pada kita. Apa itu? Menaikkan pujian, naikkan penyembahan dengan segenap hati. Saya percaya ketika kita menaikkan pujian penyembahan itu dengan hati yang sungguh-sungguh, maka hadirat Tuhan turun memenuhi kita. Saya percaya kalau hadirat Tuhan turun memenuhi kita, maka kita yang lemah, kita akan dikuatkan. Kita yang mengalami sakit, pergumulan, kita akan mengalami yang namanya mujizat. Amin. Saudara, bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah bagi Tuhan. Karena Amsal berkata, hati yang gembira adalah obat. Amin. Ketika sudah menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, saudara akan mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Saudara akan mengalami mujizat. Karena apa? Saudara menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, saudara, kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, masih di ayat 9b. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Haleluya. Yang Tuhan senang kepada kita, umat Tuhan, ketika apa? Kita memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan senang ketika kita mau menjadi saksi Tuhan yang baik, menceritakan segala perbuatan kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan senang ketika kita memenangkan jiwa bagi Tuhan. Kita menyelamatkan orang-orang yang tadinya tersesat melalui percakapan kita tentang kabar baik Injil Kerajaan Allah, dan mereka yang mendengarnya, mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka yang tadinya binasa, mereka selamat karena kita memberitakan kabar baik kepada mereka. Tuhan senang. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan senang ketika kita
memberitakan kabar baik kepada semua orang. Saya percaya kita semua masing-masing pernah mengalami yang namanya mujizat. Saudara, dulu kita pernah sakit, lalu kita didoakan dan kita mengalami mujizat, kita yang sakit kita sembuh. Amin. Dan seterusnya, kita yang tadinya terpuruk, di saat kita didoakan kita bangkit kembali. Kita banyak sekali kesaksian-kesaksian hidup yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Kita yang dulu pernah sakit parah, hampir mati, tapi ketika kita didoakan oleh hamba Tuhan, oleh orang-orang percaya, mujizat Tuhan terjadi. Amin. Saudara, ceritakan, beritakan itu kepada orang yang saat ini mengalami seperti apa yang sudah pernah alami dulu. Entah mereka sakit, bangkrut, kesepian, ditinggalkan, jadi korban, dan lain sebagainya. Saudara, ceritakan tentang Yesus kepada mereka, sehingga mereka yang mendengar berita tentang Yesus, mereka percaya kepada Tuhan Yesus, mereka diselamatkan. Haleluya. Dan Tuhan senang ketika kita memberitakan, menceritakan tentang Tuhan yang telah menyelamatkan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan senang. Haleluya. Dan yang keempat dari kebenaran firman Tuhan ini, sudah perhatikan di ayat 10. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Ayat 11. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita bermegah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita bermegah karena kekayaan kita. Karena apa, saudara? Kita sudah belajar tentang orang kaya tapi bodoh dan Lazarus. Betul, orang kaya itu punya segalanya, tetapi dia tidak ada Yesus dalam dirinya. Dua-duanya mati. Saudara, orang kaya itu mati, dicampakkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala di dalam neraka. Sedangkan Lazarus yang miskin, yang setiap hari datang ke rumahnya berdoa supaya Tuhan menjamah orang kaya ini, supaya dia dapat dilembutkan hatinya, supaya dia dapat memberi kepada Lazarus yang pengemis itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Lazarus mati, dia ditempatkan di mana? Di surga. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Lazarus ada di dalam surga? Karena ada Tuhan di dalam dirinya. Waktu dia di bumi, dia susah, yang dia lakukan apa? Berdoa kepada Tuhan. Dia membangun satu hubungan dengan Tuhan. Saudara, dengar ini baik-baik. Walaupun saudara mungkin punya segalanya, kaya raya, tetapi kalau saudara tidak punya Yesus, saudara tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara orang sederhana, hidup pas-pasan. Tapi kalau saudara ada Yesus dalam diri saudara, saudara orang yang kaya raya di hadapan Tuhan. Saudara, mari kita mau bermegah, bukan pada harta materi kita, tetapi marilah kita bermegah, berbangga hati, karena kita ada Juru Selamat, ada Yesus Kristus Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan kita selalu mencari Tuhan. Di saat kita mencari Tuhan, kita menemukan Tuhan di sana. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan bermegah karena prestasimu, karena harta kekayaan yang saudara miliki. Itu bisa dalam sekejap habis, saudara. Tapi biarlah kita bermegah karena ada Yesus di dalam kehidupan kita. Kita boleh mungkin hidup sederhana, miskin. Tapi kalau ada Yesus di dalam diri kita, kita orang yang berbahagia di bumi ini. Karena kita memiliki harta surga, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tetaplah cari Tuhan. Amin. Haleluya.
Saudara yang dikasihi Tuhan, yang terakhir, yang kelima, ayat 12, perhatikan. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Yang kelima, saudara, hal yang menyenangkan hati Tuhan, ingat Tuhan selalu dalam kehidupan kita. Amin. Jangan pernah melupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi ingat semua apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan saat ini itu bukan karena kita hebat, pintar, kuat, kaya raya. Bukan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Jadi saudara ingat kepada Tuhan. Sesibuk apapun saudara, ingat hari ini kita harus ke rumah Tuhan. Datang ke gereja di mana saudara digembalakan. Dan setialah dalam pelayanan itu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah selalu kepada Tuhan. Di saat saudara ingat Tuhan, saudara masuk dalam dimensi Allah. Amin. Di saat saudara ingat kepada Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka saudara terhubung dengan surga. Amin. Makanya saudara, pesan firman Tuhan kepada Yosua apa? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kita diingatkan, saudara. Janganlah engkau lupa. Amin. Saudara ingat selalu kepada Tuhan. Di saat saudara ingat kepada Tuhan, saudara merenungkan segala perbuatan-perbuatan Tuhan yang heran dan ajaib itu. Saudara, kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan buat kita beruntung dan berhasil dalam segala kehidupan kita. Amin. Saudara, jangan pernah melupakan Tuhan. Sesibuk apapun kita, ingat, hari ini kita beribadah kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Ada 5 hal yang Raja Daud ungkapkan. Tentang bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama, bersyukur kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, bernyanyi, bermazmurlah bagi Tuhan. Naikkan puji-pujian penyembahan kepada Tuhan. Itu adalah perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, dari firman Tuhan ini kita belajar, beritakanlah kabar baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ceritakan tentang Yesus kepada mereka, supaya orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus, mereka diselamatkan. Haleluya. Dan yang keempat, saudara, bermegahlah di dalam Tuhan. Cari Tuhan selalu dalam hidup kita. Maka semuanya akan Tuhan tambah-tambahkan. Berkat-berkat ditambah-tambahkan. Umurnya ditambahkan. Oh, rezekinya berlimpah-limpah, saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan bermegah, jangan sombong dengan apa yang kita miliki. Tapi bermegahlah karena ada Yesus di dalam diri kita. Terus cari Tuhan. Dan yang terakhir, ingatlah selalu kepada Tuhan. Amin. Jangan pernah melupakan Tuhan. Ingat selalu perbuatan Tuhan yang heran dan ajaib. Kalau saudara ada sampai saat ini semua karena Tuhan. Jadi saudara ingat Tuhan. Ingat hari ini kita beribadah kepada Tuhan. Jangan lupakan ibadah. Karena kalau kita belajar dalam perjalanan bangsa Israel, ketika mereka tidak beribadah kepada Tuhan, Tuhan marah, saudara. Tuhan marah dan mendatangkan malapetaka kepada mereka. Saudara, kalau saudara diberkati Tuhan sampai saat ini, jangan tertipu dengan siasat iblis, sehingga saudara gelap mata, mengejar harta, saudara, sampai saudara lupa Tuhan. Saudara, mungkin saat ini saudara ketawa-ketawa, saudara, menikmati
kelimpahan, tapi ada saatnya di mana Tuhan akan memberikan kita peringatan karena kita mungkin sudah lupa sama Tuhan. Dan Tuhan izinkan terjadi penganiayaan, terjadi hal-hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Baru kita sadar, saudara, tapi sudah hancur-hancuran. Bertobat, saudara. Mari kita mau ingat Tuhan selalu. Dalam kehidupan kita, saudara, ingat Tuhan. Dengan mengingat Tuhan, Tuhan akan buat perjalananmu berhasil dan beruntung. Dan ketika kita ingat Tuhan, Tuhan senang kepada saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Hamba berdoa mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, hibur mereka yang berduka cita. Dan biarlah berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan semua pendengar yang mendengarkan rekaman audio ini. Mereka dilawat kuasa Tuhan. Mereka melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain. Supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Kota Sorong, Papua Barat Daya. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.